Rahayu Zulur. Di zaman media sosial, kehidupan masyarakat saat ini, mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya. Tapi kenapa hidup seperti katalog? Semua harus estetik, semua harus memenuhi standar media sosial. Sementara di dunia nyata hanya jadi pemeran figuran dalam hidup sendiri. Penyakit sosial lebih ganas daripada wabah. Obsesi terhadap caption dan standarisasi medsos tidak lagi hidup sebagai manusia, tetapi sebagai etalase berjalan. Semua harus estetik, semua harus instagramable, semua harus terlihat goals. Tapi realita, hidup kalian lebih kosong dari filter yang digunakan. Leon Festinger dalam Social Comparison Theory menjelaskan bahwa manusia selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tapi sekarang yang dibandingkan bukan manusia, melainkan ilusi digital yang telah dipoles dengan ribuan filter dan rekayasa pencitraan. Orang dulu ingin sukses, orang sekarang hanya ingin terlihat sukses. Orang dulu mencari kebahagiaan, orang sekarang hanya ingin terlihat bahagia. Orang dulu mencari pasangan, sekarang mereka mencari tiket masuk ke fit estetik. Psikologi menyebut ini sebagai imposter syndrome sosial. Ketika seseorang terus merasa tidak cukup karena membandingkan dirinya dengan standar ilusi yang diciptakan media, yang dikejar bukan kebahagiaan tapi validasi, yang dibangun bukan kehidupan tetapi panggung sandiwara. Kehidupan nyata dianggap membosankan karena tidak ada filter, tidak ada background dramatis, dan tidak ada sinematik slow motion saat berjalan. Yang kelihatan bodoh adalah posting foto dengan caption, "Hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi mensyukuri yang ada." Padahal 5 menit sesudahnya gelisah karena tidak sesuai ekspektasi. Lalu kadang ada orang menulis status murahan, "Jangan menyesali orang yang telah pergi." Padahal di kehidupan nyata masih sering stalking akun tiap hari. Lebih lucunya lagi, menulis caption dengan penuh kode dan sindiran murahan, seolah dunia ini akan berhenti hanya untuk memahami perasaannya. Ada lagi yang mempunyai anggapan seolah satu paragraf di status WhatsApp dan media sosial bisa mengguncang kesadaran semesta. Tapi realitanya, dunia tidak peduli, dan netizen hanya akan membaca sekilas sambil mengangkat alis, lalu kemudian sibuk dengan kehidupannya. Sementara kita masih terjebak dalam fantasi bahwa kalimat puitis dari hasil copy paste berharap mewujudkan keinginanmu. Kalian menjalani hubungan bukan dengan perasaan, melainkan dengan kamera. Coba kalau tidak ada foto berdua, netizen sibuk bertanya, masih bareng atau sudah bubar? Seolah-olah nilai cinta ditentukan algoritma engagement, bukan rasa dan komitmen. Cinta bukan lagi soal komunikasi satu sama lain, melainkan soal siapa yang lebih relationship goals, lebih suka curhat ke serigala lapar di media sosial daripada terbuka satu sama lain. Mencari pasangan pun semakin absurd. Harus kaya, gentleman, harus punya vape sultan, dan harus bisa berjoget pakai helm imitasi sambil naik kendaraan, hasil tendang pintu, atau hasil kredit dengan bunga mencetik tanpa melihat tanggung jawab dan kedewasaannya. Sementara perempuan harus flawless 24 jam, harus soft girl estetik,
harus tobruk tanpa peduli isi otak kosong atau melihat attitude-nya. Keluarga lebih tidak kalah konyolnya. Orang tua bukan lagi menjadi panutan, tetapi bahan konten prank demi engagement. Dulu anak belajar dari pengalaman orang tua, sekarang lebih percaya influencer murahan yang hidupnya bahkan tak lebih dari sinetron sampah. Sementara orang tua sibuk membandingkan anaknya dengan keluarga estetik di TikTok daripada sibuk membangun karakter anaknya sendiri. Di dunia kerja, lowongan lebih mirip audisi dewa, harus berpengalaman layaknya dewa, harus multitalenta, fisik lebih penting daripada etika, tapi gajinya hanya cukup buat bayar kos dan beli mie instan. Kalau dikritik, mereka akan berseru sok bijak, syukuri aja daripada nganggur, sambil tetap menjilati keringat karyawannya yang kerja bagai budak modern. Hidup di era ini memang penuh drama, tapi kalian lebih memilih figuran dalam sandiwara media sosial daripada menjadi pemeran utama dalam hidup sendiri. Jika hidupmu sudah dikendalikan oleh media sosial, maka langkah pertama, matikan notifikasi, nyalakan akal sehat, berhenti memperlakukan hidup sebagai bahan konten. Hargai kebahagiaan yang tidak bisa difoto dan dipahami. Cinta sejati tidak butuh caption. Gunakan media sosial sebagai alat, bukan sebagai penjara. Kurangi waktu di media sosial dan gunakan untuk membaca, berpikir, atau sekedar menikmati hidup tanpa merasa perlu membuktikannya ke orang lain. Belajar bertanya pada diri sendiri sebelum posting sesuatu, penting atau hanya pamer. Kalau jawabannya pamer, lebih baik simpan untuk diri sendiri, karena ilusi media sosial tidak seindah yang diharapkan. Sebenarnya ada yang lebih rendah dari sekedar budak caption, yaitu para pencipta senda bodoh yang memperbodoh netizen. Biasanya mereka menjual motivasi yang lebih palsu dari senyuman customer service, menciptakan kebahagiaan yang membuat orang lain harus menghabiskan kopi seukuran tangki hanya untuk memahaminya, belum lagi mewujudkannya. Kalau hidup hanya untuk menyebar ilusi dan menyesatkan pemikiran orang lain, maka bahkan binatang pun lebih berhormat daripada mereka, karena binatang lebih jujur dengan nalurinya. Sementara kalian hidup dalam kebohongan yang kalian rekayasa sendiri. Jika kalian tersinggung, itu bukan karena video ini yang salah, melainkan karena realita tidak tercipta untuk menyenangkan dan terlalu menyakitkan bagi mereka yang terbiasa hidup dalam dongeng algoritma. Kita pernah melakukan kesalahan, tapi bukan berarti kesalahan memvonis kita seumur hidup untuk tidak dapat melakukan perubahan. Dan perubahan bukan berasal dari diri mereka yang tidak sepenuhnya memahamimu, tetapi dari dirimu sendiri dan dari akal yang telah dianugerahkan oleh penciptamu. Jadi, apa masih mau menjadi budak caption? Atau kita mulai hidup dengan akal sehat? Hidup memang selalu berubah dan kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Namun jangan sampai kita diperbudak oleh mereka. Coba renungkan baik-baik sedulurku, dan semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.
Matur nuwun.